Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi manitada amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada zat Allah yang maha gopur. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Alhamdulillah dalam kesempatan ini insya Allah kami akan membawakan sebuah tema, ikhlas dalam amal bagaikan ruh dalam jasad. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, amal tanpa keikhlasan itu umpama jasad tanpa ruh. Karena keikhlasan itu adalah ruhnya amal. Jika amal itu tanpa adanya keikhlasan, maka amal itu seperti jasad yang mati. Tak akan kemana-mana, apalagi bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ikhlas itu dalam bahasa artinya murni. Saya contohkan air. Air itu tidak ada namanya air murni kalau masih tercampur dengan berbagai macam kotoran. Ada air limbah, bekas cucian, kotoran manusia dan yang lainnya. Air got yang berwarna hitam itu tidak ada orang yang mengatakan itu air murni. Air dikatakan murni itu kalau segala macam kotoran sudah tak ada, tidak setitik pun kotoran di dalam air tersebut. Walau itu yang baik, misalnya kopi, teh, jamu, jika air bercampur jamu, maka orang akan mengatakan itu jamu. Jika air bercampur teh, maka orang akan mengatakan itu teh. Jika air bercampur kopi, maka orang akan mengatakan kopi. Nama air sudah berubah karena sesuatu yang mencampurinya. Padahal secara hakikatnya, jika sifat benda lain itu dipisahkan dari air, maka air itu akan baru dikatakan air murni. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Nah, air yang murni itu baru akan bisa dibentuk sesuai dengan keinginan orang yang mencampurnya. Air yang murni inilah umpama keikhlasan itu. Jadi keikhlasan itu seperti air bersih yang tak tercampur dengan hal apapun. Karena keikhlasan itu tempatnya di hati, maka keikhlasan itu namanya ikhlas. Jika sudah bersih dari berbagai limbah iri, limbah dengki, limbah hasad, ujub, riya, sombong, sum'ah, syirik, dan yang lainnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, setiap kotoran yang mengotori keikhlasan itu, satu bentuk kotoran, ada banyak cabang ranting di dalamnya. Jika diurai molekul-molekul di dalamnya, maka akan banyak sekali pembahasannya. Dari cabang yang besar sampai ke ranting yang kecil, bahkan orang kadang tak menyadari walau sudah melakukannya karena sangat lembut-lembutnya tersebut. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, manusia akan habis waktu jika untuk mengurai berbagai molekul yang menyebabkan ikhlas bisa tercerdai. Akan disebutkan dan habis waktunya umurnya untuk memisahkan segala sesuatu yang bisa merusak amalnya. Makanya Allah berfirman, ar-ruhu min amri Rabbi. Urusan ruh, ingat di atas adalah bahasanya ikhlas. Ikhlas adalah ruhnya amal. Ruh itu urusan Allah. Ruh di sini adalah ikhlas. Ikhlas dan pembersihannya hati dari sifat-sifat tercela yang merusak keikhlasan itu urusan Allah. Yang bisa membersihkannya Allah. Kalau kamu menempati tempat kedudukan Allah sebagai orang yang membersihkan ikhlas, ruhnya amal, maka kamu akan menemukan kebuntuan. Karena yang bukan urusanmu, kamu kerjakan seakan-akan itu adalah urusanmu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, coba pahamilah, urusanmu adalah selalu berzikir kepada Allah. Mengingat Allah itu adalah wujud memasrahkan urusan kepada Allah.
Berserah diri kepada Allah bagaikan menyerahkannya. Bagaimana kamu bisa menyerahkannya? Yaitu dengan selalu mengingatnya dengan zikir. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mengurusi semua urusannya. Ketika kita berserah diri kepadanya, maka Allah akan mengurusi pembersihan segala sesuatu yang mengotori keikhlasan kita. Bagi Allah, kalau hanya membersihkan hatimu itu bukan hal yang berat. Allah itu mudah mengurusi alam semesta raya. Apalagi hanya hatimu yang kecil dan remeh itu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Ketika Allah mengurusi pembersihan hatimu, maka ikhlas itu akan memancar dari hatimu. Karena bersih dari kotoran tercela. Jadi kesimpulannya, tandanya kamu itu akan diberi keikhlasan beribadah, atau ibadahmu ada ruhnya, maka Allah akan menguatkan hatimu dan anggota tubuhmu untuk melakukan zikrullah. Karena dengan zikrullah, tandanya kamu dalam penyerahan segala urusan kepada Allah. Ketika kamu istiqomah zikrullah itu, itulah Allah akan mengangkat derajatmu sampai menjadi orang yang ikhlas. Tapi ketika kamu naik ke setiap derajat, maka Allah akan mendatangkan ujian-ujian agar kamu layak diangkat, dinaikkan ke derajat yang lebih tinggi sampai kepada derajat keikhlasan. Sebaliknya, jika kamu bukan termasuk dalam golongan orang yang ikhlas, maka kamu akan dijadikan orang yang malas zikrullah. Dikir terasa berat dan sampai kapanpun kamu bukan termasuk orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita dijadikan atau dimasukkan termasuk golongan orang-orang yang meraih anugerah keikhlasan di dalam hati. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.